Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas mengenai hal geoekonomi yang berasal dari sumber Wikipedia. Jadi di sini saya hanya membahas bagaimana pendapat dari sumber tersebut, kemudian saya review. Dari review tersebut, kemudian kita bahas satu persatu. Di sini ada beberapa dari konteks ekonomi pengertiannya, kemudian ada logika, kemudian ada senjata, kemudian ada geoekonomi dan versus geopolitik dan gravitasi geoekonomi. Saya akan membahas mengenai pengertian umumnya, kemudian logika dan gravitasi geoekonomi secara singkat. Ayo kita mulai ya. Secara luas geoekonomi itu terdiri dari kata geo dan ekonomi. Itu merupakan kajian aspek ruang, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya. Jadi kajiannya ini membahas suatu ruang konteks secara geografis, waktu, dan politik dalam ekonomi dan sumber daya. Nah, ini ada sumber daya. Sumber daya ini sifatnya dalam konteks negara adalah given. Jadi artinya sumber daya alam yang ada di negara, contohnya Indonesia misalnya, itu memiliki yang given. Nah, dia tidak dibuat, dia ada kekayaan yang tercipta baik dari konteks religi, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atau proses perkembangan karena perbuatan ulah manusia pada zamannya itu sampai dengan zaman yang sekarang. Geoekonomi sebagai cabang geopolitik pertama kali digagas oleh Edward Luttwak, seorang ekonom dan konsultan dari negara Amerika Serikat, dan juga ada Pascal Lorot, seorang ekonom dan ilmuwan politik dari Prancis. Kemudian ada ekonom dari Azerbaijan yaitu Fusal Simli yang mendefinisikan geoekonomi sebagai kajian interrelasi ekonomi, geografi, dan politik dalam kerucut tak terhingga yang naik dari pusat bumi sampai luar angkasa, termasuk analisis ekonomi sumber daya planet. Jadi di sini konteksnya ada hal yang menarik ini, ada kerucut tak hingga. Apa sih sebenarnya bentuk kerucut? Kalau kita bayangin, coba bayangkan kerucut itu dalam konteks kita negara Indonesia ini berbentuk kerucut dari eh, pusat bumi sampai luar angkasa. Kenapa bukan tabung ya? Nah, ini pertanyaan lanjutan. Kenapa bukan tabung? Kalau kerucut kan berarti mengerucut ke tengah. Kemudian ada bagian-bagian yang nggak bisa dibatasi. Kenapa bukan tabung ya? Nah, kan gitu ya. Dari pusat bumi sampai luar angkasa. Oke, lanjut. Ini mungkin bisa jadi kajian tersendiri. Kenapa ekonom tersebut menyebutnya dengan kerucut tak hingga? Kalau saya punya bayangan, kenapa nggak tabung saja? Jadi artinya kalau misalnya bentuknya kerucut tak hingga kan ada batasan terluar dari negara Indonesia, kemudian berbentuk kerucut, kemudian ada penerbangan internasional misalnya ya, masuk itu kan boleh saja dong melewati di antara batas itu. Sementara ketentuannya kan tidak demikian. Kalau bentuknya tabung kan dari batasan luar. Oke, anyway, tapi itu dalam kajian yang lain bisa dilakukan penelitian secara empiris dan ilmiah. Tapi kalau menurut saya lebih sependapat tabung. Logika. Ludwig berpendapat bahwa logika yang mendasari konflik militer juga berlaku di perdagangan internasional. Ini ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4 dasar logikanya yang disampaikan para ekonom, yaitu Ludwig. Luwak berpendapat bahwa yang pertama, negara berusaha meraup pendapatan sebesar-besarnya sesuai yang ditentukan aturan fiskalnya dan tidak bersedia membiarkan negara lain memajaki aktivitas perdagangan yang berada di dalam wilayahnya. Ini adalah situasi menang atau kalah, zero sum. Jadi ini kan pandangan lama pada waktu itu gitu ya. Bahwa sesuai dengan ketentuan fiskalnya di negara tersebut,
itu tidak akan pernah membiarkan negara lain memajaki atas perdagangan yang berada dalam wilayahnya. Artinya ketentuan-ketentuan secara domestik, ketentuan konsensus secara internasional yang disepakati pada waktu itu dalam perkembangannya itu tidak akan membiarkan negara lain memajaki aktivitas perdagangan yang berada dalam wilayahnya. Ini kan konteksnya adalah konteks bagaimana suatu negara memajaki atas aktivitas perdagangan internasional. Kemudian ada perkembangan lebih lanjut di dalam perkembangannya bagaimana dengan ekonomi digital yang saat ini lagi gandrung-gandrungnya digaungkan gitu ya misalnya. Dalam konteks itu di era borderless itu kalau secara definisi kan tanpa batas ini perlu didefinisikan ulang. Apa ini definisi tanpa batas? Apakah tanpa batas itu meliputi ruang, waktu, dan politik, dan juga ekonomi kan gitu ya, dan sumber daya? Kalau menurut pendapat saya itu tidak. Kalau ruang jelas batasannya adalah negara. Kemudian kalau waktu ini jelas iya. Waktu kan tidak dibatasi oleh kondisi bagaimana kapan perdagangan dilakukan kecuali secara kesepakatan sudah diatur mengenai waktu secara internasional yang disepakati misalnya dengan acuan Greenwich kita melakukan transaksi jual beli. Itu kan secara bebas sepanjang di antara kedua belah pihak atau banyak pihak yang terkait itu sepakat kan gitu. Kalau politik, ini kembali lagi politik. Kalau politik ini kan terkait dengan pemerintahan. Bagaimana bentuk pemerintahannya, bagaimana sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Tentunya kan juga ada hal yang membedakan. Kemudian dalam ekonomi perdagangan internasional telah ada kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian secara domestik pengaturannya berdasarkan kebijakan fiskal atau aturan fiskalnya yang saat itu berlaku dan atau menurut konsensus secara internasional. Sumber daya juga tidak bisa kita bilang itu adalah borderless, tanpa batas. Tentu ada hukum-hukum, aturan yang mengacu konvensi di negara dan atau antar negara berdasarkan kesepakatan. Tidak bisa sumber daya negara Indonesia ini juga dianggap tanpa batas oleh negara lain. Itu adalah hak yang given dimiliki oleh negara Indonesia kan gitu ya. Ini konteks yang pertama menurut Luttwak dan pendapat saya pribadi mengenai perkembangan saat ini. Kita perhatiin itu. Kemudian yang kedua, negara mengatur atau menerbitkan regulasi aktivitas ekonomi untuk memaksimalkan hasil di dalam wilayahnya sendiri, bukan meraih tujuan transnasional, sekalipun hasilnya suboptimal bagi negara-negara lain. Lantas, logika regulasi negara sesuai dengan logika konflik. Ini maksudnya bukan berkonflik kemudian mendapatkan keuntungan, tidak. Artinya begini, ini kan namanya suatu tujuan transnasional itu kan lintas antar negara, bersatu dua negara dan atau lebih. Itu kan bagaimana konsensus tersebut memperoleh suatu hasil yang sangat optimal di antara dua negara tersebut atau lebih tersebut sesuai dengan konsensus yang disepakati pada saat itu dan saat ini dan atau juga saat nanti. Kemudian yang ketiga, negara dan blok negara berupaya membatasi tunjangan dan jasa untuk penduduknya sendiri. Selain itu, negara merancang proyek infrastrukturnya dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan domestik tanpa memandang dampaknya terhadap negara lain. Ini berbeda dengan pemanfaatan transnasional. Jadi negara dan blok negara berupaya membatasi tunjangan dan jasa untuk penduduknya sendiri. Jadi ada pembatasan mengenai apa ya jasa-jasa atau tunjangan-tunjangan hak yang diperoleh oleh penduduknya itu sendiri. Ini merancang suatu infrastruktur dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan domestik tanpa memandang dampaknya terhadap negara lain. Artinya memang secara konteks
bahwa pembangunan infrastruktur, contohnya di sini, itu untuk kepentingan domestik. Dia tidak memandang kepentingan negara lain, kecuali mungkin gini ya, di batas antar negara. Jadi misalnya selat gitu ya, selalu tidak selat, batas di darat, tentunya kan di sana ada suatu sumber daya yang kemungkinan dapat digunakan dan atau lintas antar dua negara tersebut. Itu tentunya berdasarkan pandangan ini dia memanfaatkan sesuai dengan yang ada di wilayahnya tersebut. Apakah ini menimbulkan dampak-dampak? Tapi tentunya itu kan ada konsensus atau perjanjian antar dua negara tersebut ya. Kurang lebih semacam itu yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, negara atau blok negara mendorong inovasi teknologi demi memaksimalkan keuntungan di dalam batas wilayahnya, bukan demi inovasi itu sendiri. Jadi ini lebih cenderung bagaimana suatu perkembangan teknologi inovasi itu untuk keuntungan dalam batasan wilayahnya, bukan demi inovasi itu sendiri. Jadi kalau inovasi itu kan sebenarnya kan secara konteks humanity, kemanusiaan, dan atau secara perdagangan internasional itu kan dapat bermanfaat atau berguna di negara lain. Nah ini kembali lagi ya, konsensusnya apa di situ. Jadi ini kan pembatasan suatu konteks tertentu di situ. Untuk selanjutnya, jadi 4 hal tersebut saya jelaskan seperti yang disampaikan oleh Luttwak, dan juga saya sisipi dengan pendapat-pendapat saya pribadi atas pendapatnya. Saya membantahnya di situ ya, dan memberikan pendapat menurut pandangan saya berdasarkan pengetahuan yang saya ketahui. Ada yang disebut dengan gravitasi geoekonomi. Ekonom keuangan World Pension Council M. Nicholas J. Beardsley berpendapat bahwa hukum gravitasi ekonomi yang meliputi swasembada keuangan dan eksistensi infrastruktur transportasi yang maju dan beragam dapat menjamin kedaulatan efektif suatu negara. Bahwa memang gravitasi itu kan suatu hukum di mana dia menarik ke pusat gravitasinya. Kalau misalkan negara ini kan pusat gravitasinya ya negara Indonesia. Kalau Indonesia mencapai kata swasembada keuangan, artinya mampu mengelola negara berdasarkan kemampuan keuangannya sendiri yang berasal dari sumber daya yang ada di negaranya sendiri, itu secara eksistensi infrastruktur transportasi yang maju dan beragam dapat menjalin kedaulatan efektif suatu negara. Jadi jalur-jalur perekonomian secara distribusinya dari produksi kemudian distribusi sampai ke konsumen yang memerlukan itu, kalau keuangan secara swasembadanya dianulir sendiri, maka itu akan menimbulkan suatu namanya kedaulatan efektif suatu negara. Dari perspektif tersebut, daya tarik investasi dan kemampuan memproyeksikan kekuasaan lunak seperti yang dimiliki oleh Tiongkok melalui inisiatif Sabuk dan Jalan juga dipandang sebagai penentu utama kekuatan geoekonomi. Jadi memang kalau dicontohkan di sini, ini mencontohkannya adalah kekuasaan lunak seperti yang dimiliki oleh Tiongkok melalui inisiatif Sabuk dan Jalan. Yang kita kenal kan BOR itu ya, one belt one road itu istilahnya. Oke, saya kira kajian singkat saya mengenai geoekonomi demikian. Nanti akan saya lanjutkan pada ulasan pada video yang selanjutnya. Terima kasih.